Lagi di Rumah Musa Channel. Hari ini gue bakal review vape lagi. Gue bakal review satu RDA kecil kayak split arti, tapi dia nggak ada tanknya. Lo tau kan apa? Mako Shorty RDA. Jadi dia dus dari Mako Shorty. Kita unboxing, yang di bawahnya ada www.beyondvape.com, tapi ini adalah clone. Kalau dibuka ini udah ada langsung RDA-nya. Lo dikasih drip tip yang gede, whiteboard drip kalau nggak salah namanya. Sehingga ada Mako Shorty-nya di sini masih dibungkus, dan yang udah kepasang adalah drip tip 510. Nih, kalau lo buka tuh. Jadi lo bisa ganti, mungkin kalau misalnya lo suka yang marble ataupun yang kecil-kecil gitu ya, buat dapetin flavor yang kuat, itu lo bisa ganti. Terus juga di depannya ada tulisan Mako Shorty. Sebenarnya Mako itu ada beberapa tipe, ada Mako War dan ada RDA Mako apa gitu ya kalau nggak salah. Ya ini adalah Mako Shorty. Kenapa Shorty? Karena dia pendek banget. Seperti biasa, gue suka banget sama RDA yang pendek. Ini dia tampak Mako Shorty kalau dipasangin di mode gue. Ini ukuran lebarnya ada 22 mm dan punya tinggi tanpa drip tip ke atas ini ada 19 mm. Jadi kalau misalnya lo nggak suka sama drip tip yang 510 ini, lo bisa ganti dan lo bisa pakai whiteboard drip tip ini yang punya lebar ini 14 mm tuh, gede sampai deck aja kelihatan cuy. Jadi nggak kebayang kalau misalnya lo nge-vape pakai board ini dan ini lebar banget, ngeplos. Yang pasti asik buat lo yang suka cloud chaser, vapor chaser, Mako Shorty juara banget. Dan gue bakal kasih tahu pendapat gue abis video ini. Jadi buat lo yang pengen tahu kayak gimana, gue kasih tahu. Gue buat sharing gimana perasaan gue sama Mako Shorty. Perasaan curhat gue. Jadi gue udah lilit dan buat kantal dan coilnya ya. Di sini gue udah lihat di 5 lilitan itu pakai kantal 26, dan gue juga pakai selu cotton, dan gue dapet ohmnya itu 0,45 ohm. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan? Nah, jadi gue coba buat ngedrip dulu pakai liquid dari Waimari, Mango Lime. Rasanya mangga dan lemon ya. Yang pertama gue pakai dulu whiteboard tip. Dia punya lebar 14 mm. Jadi menurut gue gede banget, hampir lebih dari setengahnya lebar si Mako Shorty ini ya. Menurut gue enak banget Mako Shorty. Rasanya keluar banget. Dan ini gue nggak tahu ya, ini gue pakai whiteboard drip ya. Gue pakai si airflow-nya gue full. Gue udah pakai airflow-nya yang paling lebar dan uapnya segini. Lumayan banyak, dan menurut gue rasanya keluar banget. Karena mungkin dia pendek dan manisnya dari liquidnya udah kerasa banget, layernya kerasa banget, dan menurut gue rasanya enak banget ya. Jadi rasanya keluar dan fruity gimana gitu. Kita coba pakai drip tip 5110-nya dengan airflow terbuka semuanya. Kalau nanya rasanya enak mana antara pakai ini sama ini, gue jawab ini. Karena pasti kalau pakai 510 uapnya lebih kecil tapi langsung ke lidah lo gitu. Jadi enak gitu. Ini enak banget, dan sekarang gue mau kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Menurut gue sendiri, menurut gue kelebihannya adalah yang pertama, lo dikasih 2 tip. Ini ada whiteboard dengan ukuran 14 mm, terus juga ada 510 drip tip. Dan kelebihan selanjutnya adalah bentuknya yang kecil, gue suka banget, pendek, jadi simple kelihatannya. Dan desain Mako Shorty tulisannya itu gokil banget sih. Ini estetika seninya menurut gue keluar. Terus kelebihan yang kedua adalah di dalam sini, nih di dalam ininya, di dalam decknya
itu ada sedikit space, ada sedikit ruang buat lo nyimpen liquid. Jadi kalau misalnya lo malas buat ngedrip tip, jadi kalau misalnya lo malas ngedrip dan lo pingin nyimpen gitu ya kayak di tank, lo bisa simpen di dalam sini. Ya sekitar 5 mili lah masuk lah ke sini. Terus kekurangannya menurut gue adalah karena decknya itu dekat sama si top capnya, itu pasti kerasa panas banget. Jadi kalau misalnya lo pakai yang whiteboard, pakai yang gede banget gini, lo chain vaping, itu lama-lama bakal kerasa panas gitu. Terus kekurangan yang kedua, menurut gue si decknya yang susah buat di-build. Mungkin gara-gara gue sering pakai Velocity deck style atau enggak pos yang jumlahnya 4. Jadi yang biasanya gue pakai pos, biasanya gue masukin satu kawat, satu lubang, dan sekarang gue pakai 3 pos yang notabene tengah-tengahnya itu harus barengan gitu posnya, itu sedikit ribet menurut gue ya. Itu sedikit ribet banget buat pasangnya, tapi ya kalau rasanya enak ya itu bakal kebayar. Ketiga kekurangannya, ini subjektif ya menurut gue ya. Ini Mako Short ini dia nggak bisa pakai summit atau top cap, karena kalau lo pakai summit itu summit cap lo bakal mentok sama decknya, karena decknya pendek kan. Jadi beberapa orang suka banget sama summit cap. Kalau misalnya lu nanya ini bisa nggak sih pakai summit cap, beberapa orang bilang, gue juga belum pernah coba sih, tapi ada yang bilang itu bakal mentok katanya. Jadi kalau misalnya lu pingin banget pakai summit cap, kayaknya summit cap itu harus dipotong gitu. Jadi overall menurut gue suka banget sama RDA ini, RDA flavor yang juara banget. Lo bisa pakai dual coil ataupun satu coil. Lo bisa tutup sebelahnya doang, ya. Atau enggak lo bisa yang namanya dual coil. Ini dual coil, ini single coil. Nah, gitu. Simple, kecil, tapi rasanya juara sih menurut gue. Overall gue suka. Itu dia review singkat dari Mako Short RDA. Gue nggak bisa jelasin lebih banyak lagi karena yang gue tahu itu aja dan yang gue rasain itu. Jadi kalau misalnya lo punya tambahan, lo bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share video ini. Kalau misalnya lo suka video ini, like. Kalau suka share, dan jangan lupa buat nonton terus Rumah Monsters Channel. Dan gue bakal review beberapa vape ataupun barang elektronik lainnya. So, thank you monsters. Goodbye.